Halo teman-teman pengusaha di seluruh Indonesia. Zaman sekarang kan serba digital ya, dan jujur aja, ngelola bisnis itu tantangannya makin, wah. Jadi pertanyaannya, cara lama tuh masih relevan nggak sih? Atau udah saatnya kita beradaptasi? Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih pusing nyari inbound yang keselip entah di mana? Atau harus lembur cuma buat nyocokin catatan pemasukan sama pengeluaran? Kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin ya, masalah-masalah kecil kayak gini nih, kalau didiemin, wah, bisa jadi bom waktu loh buat kesehatan bisnis kita. Biar lebih kebayang, yuk kita dengerin langsung dari kisah nyata seorang pengusaha. Ini bukan teori loh ya, tapi bener-bener realita di lapangan. Nah, ini cerita dari Ibu Ayu, seorang penjual bakso. Jadi masalahnya tuh simple tapi krusial. Sering lupa nyatet pengeluaran-pengeluaran kecil. Tahu kan, kayak beli plastik, bayar gas, hal-hal gitu. Kelihatannya sepele ya, tapi coba deh bayangin. Kalau dikumpulin sebulan, 2 bulan, ternyata keuntungan kita kegerus diam-diam. Nah, ini dia bahaya nggak kelihatan dari pencatatan manual. Kisah Ibu Ayu tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung es loh. Ini tuh cermunan dari perubahan yang jauh lebih besar. Intinya, di era digital ini, aturan mainnya udah beda total. Cara-cara lama, jujur aja, udah nggak cukup lagi. Jadi, intinya apa? Persaingan sekarang makin gila-gilaan. Pesaing kita tuh bukan cuma warung sebelah lagi, tapi bisa jadi brand besar dari kota lain yang pakai data canggih buat narik pelanggan di lingkungan kita sendiri. Nah, di kondisi kayak gini, efisiensi itu bukan lagi pilihan, itu udah jadi syarat mutlak buat bertahan. Dan semua ini didorong sama teknologi yang larinya kenceng banget. Coba bayangin, ada AI yang bisa nebak produk apa yang bakal laku keras di toko Anda. Ada sistem ERP yang bikin semua departemen, stok, penjualan, keuangan, nyambung otomatis. Ada cloud yang bikin kita bisa ngecek laporan bisnis kapan aja, di mana aja, cuma dari HP. Dan yang gak kalah penting, ada cyber security buat ngelindungin semua data berharga itu. Nah, inilah medan perang baru yang harus kita hadapi. Terus pertanyaannya, UMKM kayak kita, gimana dong caranya biar bisa bersaing? Jawabannya simple, kasih bisnis Anda otak digital. Ibaratnya, kita pasang sistem cerdas di belakang layar yang tugasnya ngerapiin semua operasional bisnis kita. Biar efisien, biar mantap. Oke, otak digital itu keren kedengerannya. Tapi apa sih sebenarnya? Secara teknis, namanya Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM. Gampangnya gini deh, anggap aja SIM ini asisten pribadi super canggih buat bisnis kita. Tugasnya ngumpulin semua data, dari jualan sampai biaya, terus diolah jadi informasi yang gampang dibaca. Tujuannya, biar kita bisa ngambil keputusan yang paling tepat. Cara kerjanya gimana? Gampang kok, ada 3 langkah utama. Pertama, sistem ini nyedot semua data bisnis. Tiap transaksi penjualan, tiap pembelian bahan, pokoknya semua dicatat. Kedua, data mentah tadi diolah, dimasak, jadi informasi yang berguna. Misalnya, produk mana sih yang paling laku? Atau biaya apa yang paling bengkak? Nah, yang ketiga, semua informasi itu disajiin dalam bentuk laporan yang rapi dan gampang dibaca. Jadi kita bisa ngerencanain strategi ke depan dengan lebih pede. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita lihat langsung bedanya di lapangan. Apa sih hasil konkretnya? Transformasinya tuh kayak gimana? Coba deh lihat perbandingannya. Jauh banget kan? Yang tadinya catatan bisa lupa atau salah tulis, sekarang datanya akurat. Saat itu juga, real time. Waktu kita yang dulu habis cuma buat ngurusin admin, sekarang jadi hemat banget karena semuanya otomatis. Stok barang yang tadinya cuma kira-kira, sekarang bisa kita kontrol dengan presisi tinggi. Nggak ada lagi tuh ceritanya kehabisan barang pas lagi rame-ramenya. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, ini benar-benar lompatan besar dalam cara kita ngelola bisnis. Dan ini dia bukti nyatanya dari Ibu Rini, seorang penjual dimsum. Dengan sistem ini, beliau sekarang bisa langsung tahu, oh untung minggu ini sekian, atau wah saatnya beli bahan baku lagi nih. Tapi, ada satu hal yang lebih keren lagi. Karena laporan keuangannya jadi rapi jali, beliau jadi jauh lebih percaya diri buat ngajuin pinjaman usaha ke bank. Keren kan? Sistem ini ngebuka pintu kesempatan baru. Oke, sampai sini mungkin banyak dari kalian yang mikir, wah menarik juga nih. Terus sistem yang cocok buat saya yang mana ya? Nah ini pertanyaan bagus banget. Jawabannya tergantung banget sama skala dan kebutuhan bisnis Anda. Secara garis besar, pilihannya ada 2. Yang pertama, sistem yang udah siap pakai dan basisnya cloud. Ini cocok banget buat startup atau UMKM. Kenapa? Karena bayarnya langgaran bulanan, jadi nggak perlu keluar duit gede di depan, dan bisa langsung dipakai. Pilihan kedua itu sistem yang kustomisasi penuh. Ini lebih buat bisnis skala menengah ke atas yang prosesnya unik banget. Sistemnya bakal dibangun khusus buat mereka. Fleksibel banget, tapi ya biaya awalnya jelas lebih tinggi. Jadi kuncinya adalah pilih yang sesuai sama kebutuhan dan kantong Anda sekarang.
Oke, sebagai bagian akhir kita bahas yuk soal hambatan terbesarnya. Dan sering banget yang nahan kita buat maju itu bukan teknologinya yang ribet, tapi justru keraguan dari dalam diri kita sendiri. Bener nggak? Biasanya ada 3 hal nih yang jadi pikiran para pemilik UMKM. Pertama, soal biaya. Mahal gak sih? Tenang, sekarang tuh udah banyak banget pilihan langganan yang super terjangkau. Bahkan ada loh yang mulai dari 100 ribuan aja sebulan. Itu kan lebih murah dari biaya ngopi-ngopi ya kan? Kedua, kerumitan. Duh, saya gaptek, nanti pusing pakainya. Jangan khawatir, sistem zaman sekarang itu dirancang biar gampang banget dipakai. User-friendly istilahnya. Ketiga, soal literasi digital. Saya nggak ngerti, nanti kalau ada masalah gimana? Nah, hampir semua penyedia layanan itu sekarang nyediain training dan tim support yang siap bantu kita kapan aja. Jadi, semua hambatan itu sebenarnya udah ada solusinya kok. Jadi, apa sih poin utamanya? Ini bukan cuma soal beli software baru. Ini soal mengubah pola pikir kita. Ini adalah sebuah investasi untuk masa depan. Untuk memastikan bisnis kita bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan. Jadi, saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kompetitor Anda di luar sana udah mulai beradaptasi. Mereka udah mulai lari pakai teknologi. Pertanyaannya, apakah bisnis Anda siap untuk masa depan? Atau kita mau tetap jalan di tempat? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.